Teka-teki sosok capres yang diinginkan Jokowi. Pengamat mengatakan jawabannya cukup terang, yakni Ganjar Pranowo. Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti mikronya, juga harus ngerti, tetapi memang harus mampu bekerja lebih detail, menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan. Karena situasinya situasi yang tidak normal. Yang paling penting kalau saya, ya memang harus hati-hati dalam memutuskan calon. Tapi juga jangan terlalu lama, sehingga rakyat nanti bisa menilai. Sekali lagi, pencalonan itu urusan parpol. Penentuan koalisi juga itu oleh partai politik. Tapi kalau minta pendapat saya, ya yang paling baik yang parpolnya saling melengkapi. Pasangan capres dan cawapres juga sebaiknya saling melengkapi. Baik dari sisi kepemimpinan, baik dari sisi cara kerja, baik dari sisi kemampuan, dari sisi karakter, itu akan lebih baik mampu konsolidasi dan mempersatukan bangsa. Jadi jelas Pak Jokowi menunjukkan dia punya jagoan. Kalau ditafsirkan juga ini adalah mendukung Ganjar, ya banyak memang alasan yang mendukung. Di situ Ganjar muncul, memang ada satu-satunya capres yang namanya ada di rilis survei dan kemudian muncul kemarin. Dan kedua, kita tahu juga ini linear dengan data survei bahwa Ganjar surveinya tertinggi, dan kedua memang paling diidentikan sebagai penerus Jokowi. Analis politik Exposik Strategik Arief Susanto menilai Presiden Jokowi sedang membicarakan sosok Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo dalam pernyataan terkininya mengenai calon presiden di Pilpres 2024. Dan kalau kita lihat 3 figur yang paling menonjol, yaitu Ganjar, Anies, dan Prabowo. Saya kira jawabannya cukup terang, yakni Ganjar, kata Arief saat dihubungi Kompas.com Minggu 6 November 2022. Arief lantas menjelaskan mengapa Ganjar lebih menonjol sebagai sosok yang masuk kriteria pengganti Jokowi itu. Ia menyoroti persyaratan pertama sosok yang tepat menjadi presiden, kata Jokowi, yaitu memiliki jam terbang yang tinggi. Arief mengaitkan jam terbang itu dimaksudkan untuk pengalaman bekerja dalam lingkungan pemerintahan. Ya, saya kira jam terbang Ganjar sudah 2 periode di Jawa Tengah, dan kalau mau melangkah ke tataran berikutnya, ia menjadi tokoh nasional, ujar Arief. Kemudian publik dinilai cenderung memakai personifikasi antar tokoh politik. Dalam hal komunikasi politik misalnya, Jokowi dan Ganjar terlihat serupa tapi tak sama. Yang dipersonifikasi sebagai Jokowi Ganjar cenderung egaliter, itu image. Saya tidak mengatakan itu sungguh-sungguh. Political image sebagai buku tanda bagi politikus, ucapnya. Meski tokoh yang dipandang egaliter, Jokowi dan Ganjar juga dinilai memiliki kesamaan pandang soal pembangunan ekonomi. Lalu juga keduanya berasal dari partai politik yang sama, kata Arief. Sementara itu, 2 tokoh bakal capres lainnya yang elektabilitasnya juga tinggi di sejumlah survei, yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, lebih banyak memiliki perbedaan dengan Jokowi. Misalnya, Anies yang dinilai sulit membangun personifikasi seperti Jokowi. Apalagi belakangan terdapat isu yang dimunculkan oleh ex-politikus Nasdem Zulfan Lindan bahwa Anies adalah antitesis Jokowi. Bahkan sebenarnya kalau Zulfan Lindan sempat mengidentifikasi Anies sebagai antitesisnya Jokowi, saya kira dari segi political marketing itu sudah tepat, ujarnya. Namun Jokowi dan Anies juga memiliki kedekatan. Misalnya, Jokowi sempat mempercayai Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dari situ, Arief menilai ada karakter-karakter tertentu yang saling bertemu antara Jokowi dan Anies. Berikutnya, Prabowo Subianto juga dinilai sulit membangun personifikasi serupa dengan Jokowi. Apalagi, memori publik akan perbedaan Prabowo dan Jokowi masih terekam jelas pada 2 pilpres sebelumnya. Saya kira Prabowo juga membaca
bahwa ada tingkat kepuasan yang terjaga pada Jokowi dan ada kehendak publik untuk mendapati pemimpin yang bisa menjaga keberlanjutan itu, ungkapnya. Nah, tapi problemnya kan baik Prabowo maupun Anies sulit untuk bisa mengidentifikasi diri satu perahu dengan Jokowi, ujar Arief lagi. Sebelumnya dikutip harian Kompas, Presiden Jokowi mengungkapkan kriteria capres mumpuni untuk menghadapi kondisi sosial ekonomi Indonesia. Jokowi mengatakan tokoh yang akan menggantikannya itu harus memiliki jam terbang tinggi dan saling melengkapi. Kedepan itu memerlukan pemimpin yang mau tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti mikronya juga harus ngerti, tetapi memang harus mampu bekerja lebih detail, menguasai data dan lapangan kemudian memutuskan, kata Jokowi dalam wawancara khusus dikutip Kompas ID Minggu 6 November 2022. PDIP mengaku tak tahu siapa capres-cawapres yang dimaksud oleh Jokowi. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo menginginkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang-orang yang paham ekonomi makro dan mikro. Diketahui, beberapa partai politik memang sudah mendeklarasikan nama capres pilihan mereka masing-masing. Menguasai makro dan mikro itu sudah seharusnya, ujar Eriko saat ditemui di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Minggu 6 November 2022. Menurutnya wajah Jokowi ingin calon penerusnya menguasai penuh ekonomi makro dan mikro, sebab sosok tersebutlah yang akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan selama 2 periode. Meskipun demikian, Eriko mengaku tidak tahu siapa sosok yang diinginkan Jokowi untuk maju di pemilihan atau di Pilpres 2024. Tapi apakah itu menuju ke satu orang? Coba tanyakan dengan beliau secara langsung, ungkapnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai capres dan cawapres pada 2024 haruslah kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro. Memerlukan ini, ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau tidak hanya mengerti makro, bukan hanya ngerti mikronya juga harus ngerti, kata Jokowi dalam wawancara khusus seperti dikutip dari Kompas ID. Jokowi menilai kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi oleh Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan. Tapi memang harus mampu bekerja lebih detail, menguasai data di lapangan kemudian memutuskan, ujar Jokowi. Menurut Jokowi, hal itu diperlukan karena persoalan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain ke depan diperkirakan akan lebih pelik. Karena situasinya situasi yang tidak normal, ungkap Jokowi.